Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi R02. Kali ini saya akan merangkum atau mempresentasikan materi 9 sampai 15. Yang pertama ada materi 9, yaitu pengembangan perangkat lunak. Sumber perangkat lunak dibagi dua, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor dan perangkat lunak in-house atau custom software. Kelebihan dan kekurangan perangkat lunak komersial atau vendor yaitu implementasi cepat, penghemat biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas, dan kekurangan kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, tergantungan pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Perangkat lunak in-house atau custom software mengikuti SWDLS, yaitu atau software development rancangan kode uji. Berikut ada kualitas perangkat lunak meliputi 3 hal, yaitu yang pertama dimensi pemakai yang dimana untuk pengontrolan dan penanganan kesalahan dan kemudahan pembelajaran. Dan yang kedua ada dimensi rancangan MUR yang meliputi usability atau reliability dan extendability. Kemudian yang ketiga ada dimensi nilai tambah atau PDM meliputi productivity, differentiation atau manajemen. Ada jaminan kualitas atau quality assurance, yaitu merancang kualitas ke dalam sistem. Adapun tahapan dalam pengujian yaitu pengujian modul, pengujian integrasi, pengujian sistem meliputi pengujian pemulihan atau pengujian keamanan, pengujian penerimaan, skenario pengujian meliputi pengembangan tes, case, dan strategi pengujian. Pelaporan kesalahan yang terdeteksi jenis laporan kesalahan berikut yaitu adalah kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi. Dan untuk materi 10 ada rencana implementasi, yaitu adalah formulasi, rinci, dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan atau tergantung pada kompleksitas proyek. Tim implementasi meliputi yaitu profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pengkode, dan teknisi. Yang harus diperlukan dalam pokok implementasi adalah persiapan tempat, pelatihan personil persiapan atau pembuatan dokumentasi, konferensi file, dan sistem peninjauan pasca implementasi. Dalam pelatihan, personil berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Menyiapkan dokumen dokumentasi adalah materi tertulis atau video, audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem atau termasuk pokok-pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai. Adapun cara untuk menyiapkan dokumen yaitu dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dokumentasi operasi. Dan lanjut ke materi 11 yaitu pemeliharaan perangkat lunak, siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahapan SMLC meliputi dari memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan pengubahan, mengspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan. Prosedur untuk meningkatkan yaitu maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem dengan cara menerapkan SDLC dan SWDLC. Menspesifikasi definisi data standar menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Risiko apa saja yang CMS hindarkan, yaitu kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber sistem informasi lainnya. Modul-modul program perangkat lunak terduplikasi, perubahan program perangkat lunak yang tidak sah, rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Ada materi 12 yaitu perancangan sistem secara umum. Pengertian perancangan sistem secara umum yaitu di sini ada pengertian dari Varzello atau John Rattle. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem
yaitu dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang, bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Ada juga dari George M. Scott, yaitu desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah sistem instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangunan yang telah ditetapkan pada akhir tahapan analisis sistem. Dan tujuan perancangan sistem, tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Ada juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangunan yang lengkap kepada programmer, komputer, dan ahli-ahli teknik yang terlihat lebih condong pada desain sistem yang terinci. Materi 13, perancangan sistem terinci. 1. Perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengembalian keputusan. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan menggunakan laporan. Perancangan harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Macam-macam bentuk laporan, yaitu ada laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Ada laporan yang membandingkan data. Ada laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajemen dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan perbedaan. Pengaturan tata letak isi output. Pengaturan isi dari output akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Bagi programmer akan digunakan sebagai dasar pembuatan program untuk menghasilkan output yang diinginkan. Programmer membutuhkan perancangan output ini untuk menentukan posisi kolom baris dan informasi yang harus disajikan di suatu output. Pengaturan tata letak isi output yang akan dicetak di print terdapat digunakan alat bagan tata letak, printer atau printer layout, chart, dan kamus data output. Perancangan formulir kertas. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas pemasukan data dapat dilakukan dengan keying atau scanning. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas, yaitu ada pemilihan kertas, ukuran kertas, warna, judul formulir, nomor formulir, nomor urut formulir, nomor dan jumlah halaman. Terus juga ada spasi, pembagian area, dan jumlah tembusan. Pengolah dan perancangan formulir elektronik merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal atau VDT dari sistem cache. Materi 14, perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain waterfall dan prototyping. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, atau verification dan maintenance. Selain waterfall, dapat model yang bernama prototyping. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototipe, pengkodaan, implementasi, hingga
Pemeliharaan. Model waterfall dan prototyping memiliki pendekatan yang hampir sama, sehingga dalam proses pengembangan sistem perlu diketahui kasus atau sistem yang memiliki karakteristik seperti apa yang harus menggunakan masing-masing model tersebut. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan menampak bagi pelanggan atau pemakai. Untuk materi 15, membandingkan model-model pengembangan database, yaitu metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC atau System Development Lifecycle atau juga siklus hidup pengembangan sistemnya, itu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.